Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ahmad Hambali, dosen pada program studi Ilmu Komputer FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah IK 330 berbobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kuliah ini membahas tentang mata kuliah manajemen perangkat lunak yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan profesional. Materi perkuliahan mencangkup konsep dasar dari manajemen proyek perangkat lunak, identifikasi dan analisis kelayakan proyek, perencanaan proyek yang meliputi ruang lingkup, waktu, biaya, sumber daya, kualitas, resiko komunikasi, serta pengadaan. Selain itu, mahasiswa mempelajari pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek, evaluasi hasil proyek, hingga penyusunan laporan akhir proyek dengan siklus hidup proyek perangkat lunak. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, 2, dan 3. Lalu, 3 komponen proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan RPS yang dapat dibaca dan diunduh langsung oleh mahasiswa pada aplikasi Spot UPI, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka di kelas. Materi yang saya sampaikan didukung dengan beberapa media pembelajaran berupa video, modul-modul perkuliahan yang dibuat oleh tim dosen, kuis, Canva, dan sebagainya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencangkup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan meliputi tugas, kuis, tugas proyek atau tugas besar, baik itu individu dan tugas-tugas individu maupun tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case method dan project based method dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, dan kolaborasi kelompok. Lalu referensi pembelajaran menggunakan buku-buku referensi dari karya ahli di internasional atau jurnal-jurnal reputasi yang memiliki kebaharuan. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan materi pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya dalam mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak ya. Ya, kemarin yang sebelumnya sudah disampaikan ya RPS-nya baik dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya. Bagaimana metode pembelajarannya berbasis case method dan project based method ya. Ya, mungkin kita absen dulu ya sebentar ya. Ya. Fahmi Yusuf Fadilah. Muhammad Iqbal. Ya. Ya, sudah ya hadir semua. Oke. Sebentar. Ya. Nah, ini kurang lebih apa yang akan teman-teman pelajari ya. Bagaimana teman-teman akan memahami tahapan dalam manajemen ruang lingkup, karena yang akan menjadi pokok bahasan pada
pertemuan minggu ini, perkuliahan minggu ini adalah tentang manajemen proyek, manajemen ruang lingkup dalam proyek Pangkat Lunak. Sehingga apa yang perlu dipahami penilaian pemilihan proyek, bagaimana teknik membuat WBS, bentuk-bentuk WBS, dan perencanaan dan evaluasi. Nanti kita coba-coba kita demonstrasi bagaimana membuat WBS juga ya, dan bagaimana nanti teman-teman akan mendapatkan satu tugas untuk membuat WBS per kelompok. Karena kita yang sudah disampaikan sebelumnya di RPS, kita project based begitu. Nah, kelompoknya yang sudah nanti mungkin kita tentukan ya, satu kelompoknya bisa 4 orang ya, maksimal nanti silakan dibagi. Untuk ruang lingkup proyek adalah semua acuan, semua pekerjaan yang termasuk apa yang harus dilakukan, bagaimana nantinya menghasilkan satu produk ya, satu produk proyek beserta proses-prosesnya. Sehingga banyak sekali ya dalam proyek itu ruang lingkupnya tuh bisa apa misalnya tidak terdefinisikan dengan baik, atau bagaimana tiba-tiba ada perubahan di tengah jalan ya ruang lingkupnya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu ya, strategi-strateginya, metode yang dilakukan supaya memang ruang lingkup ini kita sepakati dengan stakeholder atau dengan klien dari awal gitu. Prosesnya adalah inisiasi ya, kita memulai proyeknya, perencanaan, pendefinisian, membangun WBS, verifikasi, dan kendali perubahan. Nah, perubahan pun harus dikendalikan oleh kita. Jangan sampai perubahan itu terus melebar sehingga proyeknya semakin sulit untuk kita kendalikan. Kan kita pahami ada triple constraint kan ya. Ada apa? Triad? Ada apa? Triple constraint project management? Ada ya cost, scope, dan time ya, atau waktu ya. Nah, inisiasi ya bagaimana kita memilih proyek tersebut ya, yang mana memang inisiasi ini bagaimana harus sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau strategi organisasinya tersebut. Nah, contoh ini salah satu ilustrasi ya dalam merencanakan. Kita ranking atau kita bentuk satu prioritas ya dari nomor 1 sampai terakhir. Oh, ternyata memang yang kita upayakan yang sesuai dengan bisnis objektif. Begitu sampai seterusnya. Maka itulah dalam pemilihan salah satu pemilihan ya dalam ilustrasi kita merencanakan strategi dan pemilihan proyek. Dalam metode pemilihan proyek yang tadi kalau kita melihat ke sebelumnya kan bisnis objektif ya. Bagaimana berfokus pada kebutuhan utama organisasi ya gitu. Nanti akan terasakan oleh teman-teman ketika coba mungkin nanti magang ya, atau nanti ketika sudah terjun dalam industri ya. Lalu kita kategorisasikan analisis finansial, work scoring model, dan implementasi balance score. Nah, untuk berfokus pada kebutuhan ya, kita sepakati memang proyek ini dimaksudkan yang memiliki nilai yang tinggi atau value-nya cukup. Jangan-jangan kita mengambil proyek senilai 100 juta gitu. Ucup 100 juta gitu. Tapi ternyata cost yang dikeluarkan 120, wah. Jadi nggak ada keuntungan, atau 100 juta tetap 100 juta. Sehingga bagaimana pemilihannya ini bisa pas. Kriterianya apakah memang dirasa perlu, atau foundnya apakah organisasi memang memiliki dana untuk memadai untuk proyek tersebut. Will-nya, keinginan kuat bagaimana proyek itu berhasil ya. Nah, kita kategorisasikan ya, bagaimana bisa menjawab permasalahannya, lama dan kapan akan dibutuhkan, dan prioritasi proyek. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan klien ada proyek 1, 2, 3, 4, 5, kita kategorisasikan mana yang prioritasisasi. Oh, jangan kalau kapasitas kita bisa mengerjakan 4 proyek, ya alhamdulillah ya perusahaan itu gitu. Tapi kalau ternyata nggak ke handle, bisa akan menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut ya, perusahaan kitanya gitu ya. Ya, dibuatlah satu prioritasi dalam penentuannya ya, penentuan proyeknya. Proyek dalam hal ini kita tadi ya yang di awal proyek perangkat lunak ya. Proyek pembangunan perangkat lunak. Nah, ini metode umum yang dalam analisis finansial ya, net present value, return of investment, dan payback analysis. Nanti ada dibahas ya setelahnya. Work scoring model ini adalah satu tools yang dapat memberikan
proses yang sistematis dalam memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Nah, sehingga ada identifikasi kriterianya, ditentukan bobotnya, tentukan skornya, dan dikalikan skornya itu. Nah, contoh, ketika misalnya kriteria yang kita sudah definisikan, ada berapa ini? 7 ya, support key business, sampai kepada has low risk in meeting scope, time, and cost goal. Nah, kita berikan masing-masing kriteria ini weight atau bobot ya. 25% untuk support key business. Has strong internal sponsor 15% sampai kepada low risk, has low risk 10%. Nah, Iqbal ini bekerja di satu perusahaan. Ya, Iqbal. Iqbal, proyek 1, 2, 3, 4. Dinilai itu. Kira-kira bagaimana si proyek itu terhadap support key business objektifnya dan sebagainya, sehingga sampai kepada low risknya ya dan sebagainya. Dihitunglah ya gitu ya, dihitunglah sehingga di sini nilai yang paling tinggi ada di proyek kedua. Nah seperti itu. Ya, jadi ini salah satu teknik dalam menentukan prioritasi proyek ya. Nah lalu ada selanjutnya requirement, karena berkaitan dengan scope maka ada requirement, ada apa kalau bahasa Indonesianya kebutuhan ya. Kebutuhan manajemen. Menurut PMBOK, Project Management Book of Knowledge, edisi kelima, itu adalah condition or capabilities that must be met by the project or present in the product, service, or result to satisfy an agreement or other formally imposed specification. Ya bagaimana ya bisa memenuhi gitu ya, memenuhi project present dari produk yang akan dibangun, service yang akan dibangun, dan itu bisa menghasilkan kepuasan ya. Nah, jadi kita collecting requirement-nya kepada nanti ke kliennya collecting gitu. Iqbal collecting klien, wah biasa bisa meeting, misal meeting mah bisa di mana aja, bisa di perusahaannya atau di coffee shop atau di tempat yang representatif lah untuk meeting ya gitu. Kita lakukan elicitation, analysis, specification, and validation dalam melakukannya. Nah, metode untuk melakukan collecting ini interviewing, focus group, using group creativity, decision making, questionnaire, survey, observation, prototype, benchmarking. Nah, bisa ngobrol, interview ke Pak Direkturnya, Raufnya misal Pak Direktur, gimana nih ngobrol sistemnya mau seperti apa? Ngobrol aja, kita sambil ngegali, oh ternyata kebutuhan dalam membangun sistemnya seperti ini, sampai semuanya dilakukan. Bahkan observasi, kita melihat ke lapangan, ke perusahaan, bagaimana alur proses bisnisnya si perusahaan itu gitu ya, dalam melaksanakan proses bisnisnya, kita lakukan observasi. Nah scope ya, mendefinisikan scope ini menjadi dasar dalam pembuatan project ya, sehingga harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi akan bahaya nanti ke depannya, kalau bahaya itu definisinya gagal gitu proyeknya. Nah, sejalan perjalanan waktu, maka lingkup proyek harus semakin jelas dan semakin spesifik, karena kita akan terus berinteraksi kan tadi dengan berbagai metode yang dilakukan dalam collecting ini, sehingga semakin berjalan waktu itu semakin jelas, spesifik dalam melakukan. Yang tadi ada work breakdown structure. Ini adalah pembagian deliverable proyek berdasarkan kelompok kerjanya, sehingga di sini akan melibatkan banyak orang. Siapa yang akan menghandle tas yang pertama, ada tas yang kedua, tas ketiga dihandle oleh siapa-siapanya ya gitu. Diorganisasikan pekerjaan tersebut. Misalkan Elsa adalah PM, dibuat work breakdown strukturnya. Oh, Imam ngerjain tas 1, Imam ngerjain tas 2, Salma ngerjain yang tas ketiga, dan seterusnya begitu. Lalu tekniknya, tools and teknik inilah dekomposisi hasil proyek menjadi komponen-komponen berupa paket-paket pekerjaan yang realistis, yang bisa dilakukan dalam membangun ya, dalam penyelesaian proyek Pangkat Lunak itu. Sehingga outputnya ya ini WBS, kamus, scope baseline, update project statement, dan scope management plan. Nah ini contoh ya dalam intranet WBS yang diorganize ya. Contoh ini ada intranet project di konsep ya. Konsep dan sebagainya, leveling 1, leveling 2, leveling 3 dalam WBS-nya. Ini ada contoh yang lain, misalnya
ketika di website desain, sitemap, graphic design, program, homepage desainnya ada teks, image, hyperlink dan seterusnya. Kita bikin turunan-turunannya, sub-subnya gitu sampai memang terlihat jelas pekerjaan itu gitu. Nah, ini contoh dalam bentuk tabular. Ya, kalau ini mah dalam bentuk apa namanya? Diagram ya. Nah, ini dalam bentuk tabular konsep, ada evaluate current system, mengevaluasi, mendefinisikan requirement sampai terus ke bawah ya. Begitu. Nah, ini dibikin dalam Microsoft Project ya. Dibikin timelinenya, misalnya dalam membuat satu konsep evaluate system ini butuh 1 bulan atau kayaknya 5 minggu ini ya, jatuhnya 5 minggu gitu. Sampai misalnya contoh website design ini, nah dimulai ketika bulan Februari minggu pertama sampai Maret minggu pertama itu kita membuat website desainnya gitu. Developmentnya dilakukan dari mulai 18 Januari, bukan 18, minggu ketiga ya, sampai minggu kedua April ya. Dalam pembangunan back-end-nya dulu dikerjain dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih ya. Ini kurang lebih sama juga. Ini dalam bentuk schedule-nya, ini WBS. Ini contoh yang lain ya. Kalau yang tadi kan dalam select project manager, ini contoh yang ada nama satu proses sistem JWD Consulting WBS ya, kurang lebih sama. Bagaimana kita melakukan misalnya contoh di sini survei, user input sampai WBS itu bisa jelas terlaksana gitu. Nah, pendekatannya kita menggunakan guidelines, analogi, top down, bottom up, pendekatan mind mapping ya gitu. Jadi contoh top down memulai dari item terbesar proyek sampai memecah dengan item-item yang lebih kecil. Apa contoh di sini? Website design bisa dipecah lagi kan? Apa yoga contohnya? Website design kan ada yang sketsa utamanya kan, terus dituliskan ke front end juga ada quick lagi yang Iya seperti itu kan? ya. Jadi bisa kita dalam posisi yang memang top down ya ini pendekatannya. Sebentar. Ya. Bottom up ya berarti yang memang dari bottom ya, dari bawah ke atas. Atau mind mapping, menuliskan pekerjaan dalam format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS-nya. Nah, contoh mind mapping ya. Gitu. Proyek 1, mentas 1-nya, mentas 2-nya, 3-nya, 4-nya apa, dibikin sub-subtas dari masing-masing dan deliverable-nya apa dari situ. Contoh Elsa apa misalnya? Contoh aja misalnya apa aja? Contoh misalnya proyek apa mungkin yang kebayang sama Elsa? RAG. Iya seperti itu. Di data collectingnya nanti deliverable-nya adalah berbentuk satu data ya gitu ya, collecting yang data yang bisa kita olah dan sebagainya. Nah, ini implementasinya ya. Nah, contoh dalam student information system. Jadi sebuah sistem misalnya analisis arsitektur, kelasnya, review approach, analisis model, desain dalam sisi desain kelas modelnya, desain database modelnya, desain grafik user interface-nya, determine framework pattern dan seterusnya. Dalam sisi testing, desain develop test case, kita bikin test case dulu, kasus-kasus ujinya, bikin unit test case, integrated test case, review, approve testingnya, lalu user test kepada usernya dan user acceptance test ya, sampai diterima. Nah, lalu ada verifikasi ya. Verifikasi ini adalah bagaimana satu proses penerimaan scope dari proyek itu yang final oleh stakeholder. Jadi kita meeting lagi, ketemu lagi dengan stakeholder gitu. Ketemu lagi Iqbal, ketemu lagi Sidik gitu ya, ketemu lagi sama stakeholder, janjian, Pak, emang misalnya rutin tiap seminggu atau tiap berapa gitu. Inputnya ini ya, sama ya tadi project scope, WBS, scope management plan, deliverable dan diinspeksi oleh customer. Kita kendalikan juga perubahan-perubahan yang terjadi, bagaimana perubahan ini jangan terlalu, bahkan kan ada kontrak kerja ya di awalnya, supaya bisa ya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.
Biasanya bahkan kalau ada perubahan, ini Pak, ada perubahan, ada penambahan biaya lagi misalnya, bikin kontraknya dan sebagainya. Tapi ketika perubahannya memang tidak terlalu ini, ya nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi ketika perubahannya terlalu besar, itu lumayan. Karena perubahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup proyek. Dan itu bahkan bisa menyebabkan kegagalan. Dan apalagi kalau memang si ruang lingkupnya ini, proyek Pangatuna ini tidak terdefinisikan dengan baik, wah berubah. Bisa gagal time-nya ini dan sebagainya. Kenapa? Berarti kalau untuk manajemen proyek itu emang harus ada di limitnya ya Pak gitu? Ada di apa? Di limit. Ya, dibatasi Iya. gitu ya. Batasan dibatas, kita punya ya namanya scope itu batasan-batasan itu. Ya. Nah ini saran dalam menekan perubahan ya, yakinkan proyek ini dimulai untuk menjawab permasalahan yang ada di organisasi, sebisa mungkin libatkan user secara optimal gitu. Jadi ketika yoga ketemu sama klien, stakeholdernya, upayakan semaksimal mungkin, optimal gitu. Lakukan rapat yang rutin ya. Ini teknis-teknis ya. Karena sekarang udah mulai enak kan, dulu mungkin rapatnya bisa harus ke kantornya, sekarang udah bisa Zoom meeting ya, bisa di fleksibel lah. Sampaikan sesuatu pada user dan sponsor secara teratur dan pertemuan developer dan user juga ya. Nah, komunikasi juga harus lancar karena yang ada ya salah satu faktor ya dalam satu jurnal itu ketika komunikasi itu tidak lancar itu faktor kegagalan proyek. Ya, jadi harus disampaikan kepada user secara teratur. Nah, ini summary-nya ya, summary perkuliahan hari ini. Kurang lebih dalam project scope management ada scope planning ya, scope definition, create WBS, scope verification dan scope control ya. Itu seperti itu dalam summary atau kesimpulan dalam perkuliahan minggu ini. Nah, ini ada studi kasus ya. Silakan nanti bisa dijawab oleh teman-teman. Kasusnya adalah pengembangan sistem informasi klinik sehat bersama. Sebuah perusahaan pengembangan Pangatuna, PT Digital Solusi mendapatkan proyek membangun sistem informasi klinik sebesar berapa itu dalam waktu 6 bulan 500 juta ya. Pada tahap awal ada diskusi ya, sehingga misalnya ada modul pendaftaran pasien, rekam medis, penjadwalan dokter, pembayaran, laporan kunjungan, hak akses, dan kebutuhan-kebutuhan yang disepakati. Lalu setelah proyek berjalan 3 bulan, nah gitu, 60% pekerjaan itu selesai, direktur klinik meminta beberapa fitur tambahan. Itu ada tambahan tuh, aplikasi mobile Pak, integrasi dengan BPJS, wah kenapa gak dari awal? Sistem antrean online, pembayaran dengan QRIS, gitu. Terus dashboard analitik bagi manajemen. Nah, klien ini menginginkan seluruh fitur tersebut selesai sesuai dengan jadwal tanpa penambahan biaya. Waduh, lumayan ya. Sementara ketika itu akan berdampak pada penambahan waktu sekitar 2 bulan, penambahan anggota tim, penambahan biaya proyek, dan penurunan kualitas ya jika dipaksakan. Nah, misalnya Trian ya sebagai PM ya, dan Fikri sebagai ininya misalnya apa sebagai programmernya dan sebagainya, dan teman-teman yang sini ya semua sebagai programmer ya. Nah, bagaimana mengambil keputusan itu dan bagaimana nah silakan coba dijawab ya. Mengapa harus didefinisikan dengan jelas? Gimana Fikri? Mengapa ya harus didefinisikan dengan jelas sejak awal? Sebagai developer yang project manager dan developer pasti mengikuti apa yang sudah disetujui dari awal. Kalau misalnya ada perubahan atau ya sesuatu yang berubah di tengah jalan pasti akan ganggu alurnya. Mengganggu alur ya. Nah, bagaimana kalau Sabil ya sebagai PM, keputusan apa yang akan diambil Sabil dan apa dampaknya Sabil? Kalau tadi ya sesuai dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, kalau posisinya kan tadi di kasusnya itu proyeknya sudah berjalan dan juga udah dikerjain sekitar 60% ya. Artinya ada modul-modul yang memang sudah dikerjakan dan harus ada perombakan. Kalau saya sebagai project manager, kemungkinan dalam sisi proyek yang udah dikerjakan 60% itu artinya kan harus ada perubahan lagi yang udah dikerjakan itu tadi. Sedangkan 40% yang belum dikerjakan itu kemungkinan kalau misalnya ada sangkut pautnya sama perubahan tadi itu masih bisa dimasukin gitu Pak. Bisa diakomodir. Iya. Berarti masih semangat untuk bisa menyelesaikan ya. Iya, sesuai kondisi. Oke.
Nah, ini ada tugas, tapi sebelum ke tugas, saya ada mau demonstrasi ya. Ini ada yang sudah dibuat oleh cuttingnya teman-teman ya. Jadi nanti asisten praktikum yang teman-teman cutting ya. Nanti bisa dibuka di sini. Nah, ini contoh ya, ada video ya pembelajaran Trello ya. Kita menggunakan tools Trello dalam manajemen proyeknya. Ini nanti teman-teman bisa coba ini ya, praktekin pelajari ya. Penerapan metodologi Agile Scrum tadi menggunakan tools yang namanya di sini kita pakainya Trello ya. Ya. Ini dari cuttingnya teman-teman ya. Kita dari Trello, asisten praktikum ya. masuk Yang ke sudah halaman home. nanti bisa pelajari. Halaman Selain home nanti ini yang bisa kita coba langsung lihat, dipelajari juga difasilitasi barunya dengan ada, asisten praktikum. tombol create. Oke, ini semua sudah ada di RPS ya, teman-teman. RPS yang sudah dibuat. Nah, lalu ini yang terakhir, tugas. Nanti ya, ini bisa dikerjakan ya. Siapkan kertas 2 lembar. Untuk halaman pertama, buat WBS untuk contoh kasus upgrade IT dengan pendekatan mind mapping yang tadi. Begitu. Oke. Jelas? Yoga? Jelas ya? Oke, Elsa, Imam, dan semuanya ya? Oke. Itu untuk perkuliahan hari ini ya. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan dan tadi demonstrasi yang sudah ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa ini ya. Nah, sebetulnya tadi ya, berarti kan tugasnya apa aja tadi teh? Berarti ada kelompok ya. Kelompok masing-masing ada 4 orang ya. 4 orang. Di mana satu kelompok itu tadi ada membuat WBS ya. WBS dengan studi kasus yang tadi ya. Terus kita membuat apa lagi dengan mind mappingnya ya. Mind mapping ya. Ya, membuat mind mappingnya. Ini akan berlanjut nanti pertemuan selanjutnya tugasnya apa? Karena kita project based ya. Nah, kita sepakati dari awal proyek yang akan kita kelola apa, yang akan kita manage apa, seperti itu. Jelas ya, nanti dipresentasikan di minggu depan si WBS-nya ini atau dikumpulkan di minggu depan. Berarti teman-teman punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan ya dalam kelompok tersebut. Ya dari saya cukup ya. Semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan di minggu depan ya, insya Allah. Sehat-sehat semuanya, Yoga, Kauf, dan kawan-kawan semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun. Ya, demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak pada program studi ilmu komputer UI. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.